107.2 Wika FM, the future is ours. Balik lagi sama aku, Mariana Putri. Mana suaranya? Oke, hari ini kita makin banyak ya. Ini tim supportnya di belakang, tim horenya. Ya, hari ini pastinya aku nggak sendirian. Oh ya, selamat datang di Suara Mahasiswa Merdeka, di mana podcast ini tempatnya mahasiswa bebas bersuara. Hari ini pastinya aku nggak sendirian. Aku bersama seseorang yang spesial nih, artisnya Unmer. Boleh disebut artisnya Unmer nggak sih? Oh iya, boleh Kak. Ya, hari ini aku membawakan tema Berani Bermimpi, kisah di balik audisi Indonesian Idol. Boleh dong kenalan dulu, Kak? Oh ya, terima kasih Kak Meli untuk waktunya dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yustam Satra Salah, teman-teman bisa panggil saya Yus. Merupakan mahasiswa aktif di Unmer Malang, Fakultas FTI, prodinya S1 Sistem Informasi, usia 22 tahun, asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Oh, Nusa Tenggara Timur. Jauh sekali ya? Jauh sekali, merantaunya lah, jauh sekali. Dari NTT ke Malang, kenapa Kak? Kok pilih kuliah jauh-jauh ke Malang? Kenapa saya pilih Malang? Karena memang ya udaranya sejuk, makanannya relatif sangat tidak terlalu mahal, dan memang kualitas pendidikan di Malang itu ya sangat keren. Makanya saya memberanikan diri ke sini. Tahu Unmer dari mana, Kak? Soalnya setahu kok promosinya Unmer tuh nggak sampai NTT, Kak. Masih kisaran Jawa Timur. Nah, tahu Unmer dari mana, Kak? Ada rekomendasi atau tahu dari sosial media? Rekomendasi dari kakak yang dulu pernah sekolah di Malang sini, tapi bukan di Unmer. Waktu itu mau daftar di Unitre, tapi kakak bilang kamu ke Unmer dulu. Ternyata berhasilnya di Unmer, ya sampai sekarang masih dengan Unmer. Rezekinya ada di Unmer ya? Jodohnya ada di Unmer. Nah, kesibukannya kakak semester berapa? Semester 7. Semester 7. Waduh, bentar lagi skripsian ya? Pusing skripsian. Nah, kesibukannya selama dari semester 1 sampai 7 itu ngapain aja Kak di Unmer? Kesibukannya ya dulu karena angkatan saya masuk kan COVID tuh Kak, setahun. Jadi memang kita menyesuaikan aja programnya dari pemerintah. Tapi setelah selesai COVID itu efektifnya 2022 mulai bergabung dengan UKM, Menwa, Pramuka, dan juga ada beberapa UKM lagi yang saya ngikutin UKM itu sampai detik ini. Ya. Berarti aktif banget ya di Unmer. Ikut Menwa, ikut Pramuka. Iya. Terus masih ada ikut UKM-UKM lain? Masih dulu masuk BEM FTI sama BMU, terus sama futsal, terus sama perisai diri. Jadi kurang lebih 7 organisasi. 7 ormawa ya? Yang pernah saya singgah. Keren. Kalau sampai sekarang masih aktif berkegiatannya di UKM mana atau organisasi mana Kak? Yang sekarang masih saya tekuni itu 2. Di Menwa sama Pramuka. Ya. Kalau Menwa, kegiatannya Kakak akhir-akhir ini apa? Akhir-akhir ini ya membimbing adik-adik yang baru masuk. Karena memang zamannya tetap kita, tapi saatnya kita yang ngajar adik-adik, bukan kita yang mau belajar itu. Betul. Berarti akhir-akhir ini mentoring ini ya adik-adik, karena kan baru ada mahasiswa baru ya. Terus juga kemarin setelah UKM Fest kita semua UKM tuh oprek ini anggota. Nah, sekarang lagi sibuknya itu mentoring anggota baru gitu. Kalau di Pramuka Kak? Nah, sama juga. Saya kalau di Pramuka kan paling tinggi sih, kata normalnya adalah ketua di sana. Keren. Boleh dong tepuk tangan dulu. Memang ya tugas tanggung jawab ya dilaksanakan secara benar. Pasti. Walaupun ada suka, sedih, susah, senang, gembira, ya hadapi aja dengan senyuman. Kayak gitu. Berarti di Pramuka menjadi ketua. Itu tanggung jawabnya sangat besar pastinya ya. Sangat besar. Sangat besar. Tapi overall aman dengan semester 7 masih jadi ketua? Ya, aman-aman ya. Dibuat aman aja walaupun nggak aman. Aja. Karena pengalaman ya, masa muda tidak diulang 2 kali gitu. Nah, kemarin nih Kak, aku sempat tahu Kakak ikut audisi Indonesian Idol. Oh iya, benar sekali. Awal tahunya audisi itu dari mana Kak? Awal tahu Idol itu terlepas dari audisi kemarin itu, dulu sempat nonton Idol juga di angkatannya siapa itu Kak Firsa di 2014. Waktu itu masih SD. Cuma nonton doang, nonton. Oh, ini Idol. Kok bisa orang-orang nyanyi di depan itu gak gugup, gak mintanya gak kacau. Saya punya pikiran saya pengen juga sampai ke sana, tapi kapan ya nggak tahu nih. Nggak tahu, tapi ya itulah, kemudian bisa tahu audisi di Unmer itu ya salah satu penyebabnya adalah
memang waktu itu di tahun 2022 sempat mau mencoba, tapi memang nggak pas waktunya, pas bertabrakan dengan UTS. Jadi pikir-pikir lagi. Nah kemudian di tahun sekarang ini saya mulai mencoba karena informasi yang saya dapatkan tuh dari media sosialnya Idol itu sendiri. Jadi saya mengikuti cara daftarnya seperti apa. Mumpung ada di Malang ya saya memberanikan diri untuk daftar. Berarti udah lihat suka liatin Idol, Indonesian Idol ya? Iya, benar. Biasanya di RCTI ya RCTI. acaranya. Itu mulai tahun 2014. Mulai ya kalau saya nontonnya di Nontonnya tuh 2014, mulai ya. 2014. Habis itu 2022 sempat mau daftar. Ya. Tapi terkendala UTS. Terus kalau kayak sendiri biasanya kan Indonesian Idol terkenalnya orang yang suka nyanyi, hobi nyanyi. Iya. Nah, emang hobi nyanyinya itu udah mulai kapan, Kak? Hobi nyanyi, bisa nyanyi sebenarnya. Bisa nyanyi. Bisa nyanyi itu ya semua orang pasti bisa nyanyi. Tapi Bisa. dari SD sebenarnya, dari SD. Bahkan belum SD juga sempat nyanyi-nyanyi, tapi kayak gitu aja nyanyi-nyanyi. Paling Kayak gitu aja tuh gimana? menghibur diri aja sama teman-teman SD nyanyi itu. Dulu kan kita sempat kalau udah kumpul-kumpul itu nyanyi. Berarti emang suka banget nyanyi dari kecil? Suka Suka tapi kepikiran untuk jadi artis itu ya belum, karena memang hanya sebatas suka nyanyi aja. Oh berarti kayak nyanyi itu kalau misalnya lagi kayak banyak pikiran atau pingin happy aja dikeluarinnya melalui nyanyi gitu Nah iya. sama teman-teman gitu Benar kan sekali. seru ya biasanya ada yang Seru. bisa gitaran, coba bisa gitaran terus kita nyanyi Iya, bareng-bareng gitu nggak sih Kak? Benar sekali. Nah daftar Indonesian Idol itu tahapannya itu kayak gimana Kak? Karena kan kita aku sendiri kepikiran kayak aduh Indonesian Idol, terus ini kakaknya sampai Jakarta juga ya? Iya. Nah itu tahapannya kayak gimana Kak? Bisa kasih tahu intelektual muda yang ada di rumah, barangkali teman-teman yang di rumah ada yang hobi nyanyi atau suka nyanyi gitu lah. Gitu mungkin pingin daftar, buka lagi kapan ya kira-kira Kak? Tahun depan. Tahun depan, itu tiap tahun berarti Tiap ada? tahun selalu ada. Nah itu kasih tahu intelektual muda, kayak tahapannya tuh kayak gimana sih? Oh ya. Untuk teman-teman intelek muda, kalau ada daftar di Idol itu tentunya melalui banyak tahap. Nah, yang pertama itu yang pastinya kita harus mengunjungi situsnya dulu. Kemudian ada websitenya juga. Setelah itu ketika kita sudah mendaftarkan diri, otomatis kita akan masuk dalam roadshow. Roadshow itu di situ ada 2 babak. Yes. Nah, 2 babak yang dimaksud adalah roadshow 1, roadshow 2, penjurian 1 daerah, penjurian 2 daerah. Setelah dari penjurian itu, kita dihubungi lagi oleh tim kreatif untuk memberikan sedikit identitas sekaligus wawancara terkait motivasi ikut idol apa, terus gimana ceritanya bisa pengen sekali ikuti idol, kemudian latar belakang keluarga seperti apa, jadi ditanya semua. Nah ketika itu dari tim kreatif menanyakan itu, kita akan mendengarkan hasil itu setelah melalui yang video vote tadi. Setelah video vote langsung dihubungi oleh tim kreatif, setelah dari tim kreatif lewat seminggu atau 2 minggu dihubungi oleh kru idol untuk kita mempersiapkan diri untuk berangkat ke Jakarta itu. Berarti benar-benar tahapannya tuh panjang banget ya Kak. Terus kayak misal apa sih yang buat Kakak benar-benar kayak ini kesempatan nggak boleh dilewatin gitu waktu pembukaan ini pendaftaran Idol ya? Idol 2024 ini. Ya, kesempatan yang tidak bisa dilewati karena memang ini udah saatnya saya ambil kesempatan itu. Sebelum kesempatan berikutnya belum tentu saya punya waktu. Nah, mumpung waktu itu saya memberanikan diri, saya cobalah mendaftarkan diri. Waktu itu cuma iseng-iseng aja, Kak. Hanya berpikir, ya mas, saya kan bisa nyanyi, tapi ikut aja. Tapi satu sisi saya berpikir, loh yang bisa nyanyi ini kan banyak. Tapi kan keberuntungan tuh datang nggak memilih siapa dia, tapi bagi siapa yang memang punya niat. Nah, maka dari situ saya cobalah dan memang ya terwujud sampai di penjurian itu. Tapi dibalik itu setelah kita sampai di penjurian itu sebenarnya masih ada beberapa tahap lagi ya. Setelah penjurian itu teman-teman yang sudah lolos dibimbing lagi ke tahap elimination. Nah, elimination itu terbagi jadi 3 bagian, 1, 2, 3. Kemudian setelah elimination showcase ada 2. Setelah itu masuk spektakuler. 15 besar turun sampai menemu yang namanya idola itulah, idola Indonesia. Benar-benar panjang banget ya persiapannya. Benar, iya, panjang. Untuk langkah-langkahnya itu panjang. Kurang lebih 6 bulan. Itu 6 bulan 6 bulan. sebelum ke Jakarta atau udah sama ke Jakartanya? Kalau ke Jakarta itu ya memang hitung bersihnya cuma 5, tapi kalau sama roadshow ya itu yang tadi 6 itu, bulan ya, itu. 6 bulan. Nah, sebelum memutuskan untuk mendaftar di Indonesian Idol 2024, ada persiapan-persiapan sendiri nggak Kak? Pastinya ada.
karena ya event besar kalau nggak ada persiapan juga gimana ya, kayak wah nggak mungkin saya ke sana. Jadi memang ada persiapan seperti pemilihan lagu, kemudian ada mungkin kita bisa menyiapkan vokal suara kita yang pas ya, pasti bagus semua punya, terus nada-nadanya tepat atau tidak, mungkin kita bisa merubah aransemen yang memang bisa meyakinkan juri bahwa saya bisa untuk jadi ya salah satu kontestan di Indonesian Idol. Berarti persiapannya mulai dari olah vokal, pemilihan lagu dan banyak banget. Habis itu ada terbagi jadi sesi kayak misal pendaftaran pertama, pendaftaran kedua, babak penyisihan kayak gitu, atau setiap kayak pendaftaran itu kayak di awal itu ada penyisihannya langsung? Oh iya, ada penyisihan. Nah, yang pertama itu di Unmer kalau nggak salah Di ya? Unmer, benar. Di Unmer. Itu bawain lagu apa aja, Kak? Nah, di Unmer itu kan saya bawa lagu kurang lebih 2. Nah, 2 lagu. Lagu utama itu lagunya Kak Fatin, Aku Memilih Setia. Setelah itu baru Internal Flame memilih Quits Life. Itu pun masih jatuh bangun juga karena memang ya sudah, namanya kamu berusaha ya, kekuranganmu, kelebihanmu itu yang kamu tunjukkan itu kan. Jadi apapun yang terjadi ya sikat aja. Terus waktu yang di Unmer sini, Kak, ada nggak misal Kakak udah optimis nggak kayak udah atau memasrahkan kepada Tuhan, pokoknya kalau ini rezekiku alhamdulillah, kalau enggak it's okay, masih ada tahun depan, atau kayak gimana yang di awal ini, Kak? Oh ya, optimis pasti optimis ingin lolos, tapi waktu itu kayak sebelum mau tampil besok tuh kayak udah kayak mending nggak usah deh, kayak pikir kayak mau berubah pikiran kayak gitu. Amin satu tuh sebelum iya. ini tes yang di Unmer itu, yang di PPI kalau nggak salah. Iya, di PPI. Jadi, itu masih ada kepikiran untuk kayak aduh kayaknya nggak jadi berangkat deh gitu. Masih ada keraguan berarti, Kak? Masih ada keraguan waktu itu. Jadi ketika sudah sampai jam 12 jam ini bersiaplah saya kemudian ke sana. Saya peserta terakhir waktu itu di cowok. Makanya oleh sana bilang, ayo segera. Ketika sampai di atas juga melihat teman-teman yang memang main gitar, kemudian nyanyi, saya lihat kayak gini. Wah, ini luar biasa sih mereka. Persiapannya mateng gitu ya. Makin sedangkan, ciut kita biasanya kayak gitu. Ya, makanya saya bilang lagi ke diri saya sendiri, saya tanya, ini gimana sih kira-kira caranya orang pilih saya? Nah, cara orang pilih saya gimana? Ada taktiknya berarti, Kak? Pasti ada taktiknya. Tapi sebelumnya kan malamnya saya nonton trik-trik bisa ambil hati juri waktu di roadshow itu, kita harus pelajari. Saya pelajari itu, walaupun nyanyi sih ya memang ya nyanyi persiapan nyanyi, tapi ya memang harus tahu juga trik dan tekniknya dalam bernyanyi juga. Yang waktu ini babak penyisihan 1 berarti ya yang di Unmer itu. Itu apa sih trik yang Kakak pelajari dari kayak kan nonton YouTube tuh. Nah, itu trik-trik apa sih yang Kakak pelajari? Membuat orang merasa berkesan bahwa itu yang lagi tampil ada Yus, bukan orang lain. Oh, membuat seolah-olah kayak semua mata langsung memandang kamu gitu, Kak. Kontak mata pertama tuh juri udah kenal ini Yus. Ketika dia nyanyi, udah tahu teknik seperti ini. Orangnya mungkin sukanya penghayatan, terus nyanyinya ada gerang-gerangnya dikit, mungkin lebih kayak nada-nada yang memang nggak terlalu tinggi banget, tapi penghayatannya dapat. Nah, dari situ mungkin ya mereka berpikir bahwa ini anak ini seharusnya bisa untuk melaju ke babak berikutnya. Berarti juri startnya itu dari first impression di awal ini ya, babak penyisihan di awal yang di Unmer itu. Nah, dari babak penyisihan awal itu jangkanya berapa lama sampai dihubungin ke babak penyisihan kedua? Sebelum itu kan setelah kita nyanyi semua itu kan kita menunggu aja dari jurinya bilang nanti kalau kamu lolos ke UM atau ke tahap berikutnya nanti kita akan hubungi kamu. Nah, nanti waktu itu kan nggak kepikir juga karena waktu nyanyi lagu pertama Aku Memilih Setia itu nervousnya luar biasa karena apalagi jurinya cewek semua waktu itu. Cewek semua. Jadi kayak aduh mati nih, kayak persiapan kurang, tapi ya wes percaya diri aja nyanyi kayak gini. Waktu di lagu Aku Memilih Setia itu saya nyanyinya nervous sekali. Jadi kayak mungkin yang membuat saya bisa kepilih karena memang penghayatan aja, tapi secara tempo ada beberapa yang berantakan sekali. Saya juga merasakan itu. Kemudian ada beberapa, jadi pas waktu nyanyi di depan juri tahap 1 tuh kayak ngelihat saya kayak gini. Ada yang serius, yang satunya serius, yang satunya kayak senyum-senyum mau ketawa gitu. Langsung itu kayak di dalam hati saya udah kayak wah kacau banget nih nyanyi. Merasa terintimidasi tuh. Iya, tapi kayak saya harus berpikir lagi, mungkin ada hal baik dan dibalik beliau seperti itu. Jadi ya sudah, saya nyanyi habis itu mereka tanya lagu Inggris. Setelah itu lagu Inggris nyanyi. Nah, lagu Inggris itu sebenarnya pronunciation saya kurang mantap juga. Jadi ya
gimana jurinya minta apa ya nyanyi sebisanya aja, kurang lebihnya ya kita ya doa aja, doa kepada Tuhan. Lagu Inggrisnya apa judulnya, Kak? Eternal Flame Westlife. Boleh dong kayak spill dikit, kayak misal anggap aja ini lagi ada juri-juri kan, di belakang kamera kan ada juri-juri. Waktu kakak ada di babak penyisihan pertama itu, kita recall dikit ya. Untuk pemanasan di awal kita recall dikit, boleh dong di spill dikit aja, refnya aja deh boleh. Eternal Flame atau yang Aku Milih Setia? Pilih yang mana? Mancanegara. Mancanegara. Wah mati dah. Mau yang mana deh kak, pilih. Yang kakak siap dan kakak banget deh. Sebenarnya siap semua kedua lagu. Wih, keren. Tapi saya milih Indonesia aja ya. Boleh. Takut nanti Westlife marah kalau salah pronunciation. Waduh. Boleh spill. Kita kalau di sini kita bilangnya unjuk gigi. Oh, iya. Unjuk gigi boleh kak? Silahkan. Permisi ya. Langsung ref aja ya kak? Boleh langsung ref aja. Kita spill dikit aja nanti di belakang yang banyak. Yes? Inilah akhirnya harus kuakhiri sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Merinding banget ya, keren banget. Tapi bener-bener emang tipe yang nyanyi yang menghayati banget gitu ya kak? Iya kak. Tapi keren. Pantesan jurinya kayak langsung terpana gitu, karena penghayatannya dapat sih. Abis itu kalau yang di UM bawain lagu apa aja kak? Nah di UM itu banyak kak. Banyak? 8 lagu waktu itu di UM. Jadi berarti satu sesi itu 8 lagu? Enggak, diwajibkan itu cuman 2. Hanya mungkin ya diminta 8 ya saya nyanyikan 8 lagu itu kak. Jadi mulai dari lagu nasional, lagu-lagu artis, kemudian lagu-lagu daerah, bahkan lagu-lagu di negara Timur Leste juga waktu saya nyanyikan juga. Makanya diminta yang paling gitu. Ini kayak kakak ingat bawain lagu apa? Kalau waktu live yang kedua ya, yes. di UM itu yang paling saya ingat itu ya itu yang lagu ke Bunda Maya itu lah, lagu Bunda Maya. Lagu Magdalena apa? Tapi liriknya diganti ke Bunda Maya gitu. Jadi yang seharusnya Oh Magdalena itu saya gantikan Oh Bunda Maya gitu. Makanya mungkin salah satu poin juga di situ. Itu masuk di trik juga. Nah, untuk mengambil hati ini juri. Ya. Kalau yang di UM itu jurinya tetap sama kayak yang di Unmer atau beda? Beda. Oh beda. Itu 6 orang. Oh 6 orang. 6 itu langsung kayak Bunda Maya dan kawan-kawannya atau masih krunya mereka? Bukan, itu kru dari tim musik. Oh, kru dari yang tim kemarin musik. spill lagu yang waktu saya di Jakarta itu. Nah, berarti habis dari sesi pertama, babak penyisihan pertama itu di Unmer, terus kedua di UM. Habis itu yang ketiga kemana lagi kak? Karena kayaknya panjang banget ya perjalanannya. Nah, itu kita masih tunggu sebulan itu konfirmasi lagi sebelum ke Jakarta. Tapi sebelumnya itu yang tadi saya katakan melalui video kreatif dulu. Kalau kita nggak kirim video kreatif ya orang nggak bakalan lolosin karena orang milih kita itu berdasarkan historinya kita. Yes, pastinya. Nah itu orang gali lagi dari situ ya sudah lewat seminggu 2 minggu dihubungi untuk ke Jakarta oleh tim krunya. Berarti sebelum ke Jakarta itu nyiapin ini kayak portofolio nyanyi? Oh ya itu sediakan juga, kemudian identitas KTP kakak, kemudian latar belakang kami seperti apa, diceritain semua, nanti dibuatkan skrip. Nah ketika skrip itu disiapkan semua itu nanti akan ditanya ulang waktu kita di Jakarta, sama juga dengan ditanya juga sebelum tampilkan diminta juga apa busana yang harus kamu pakai di sana apa, kemudian nanti kamu harus nyanyi lagu apa, bagaimana menunjukkan karakternya, oh ini use banget gitu kan. Oh berarti kayak misal habis dari yang UM itu berapa jangkanya berapa lama sampai dihubungin terus suruh ngirim portofolio itu? 3 minggu. Oh 3 hampir minggu. 1 bulan. Hampir 1 bulan terus nyiapin portofolio selama 2 minggu? Seminggu aja sih Kak. Seminggu aja. Untuk identitas kitanya itu kita persiapan semua lagu-lagu itu. Berarti 1 minggu nyiapin terus 1 minggu persiapan untuk keberangkatan ke Jakarta. Iya. Nah saat persiapan ke Jakarta ada nggak sih kayak cerita-cerita lucu atau kayak
Misalnya kayak apa yang dirasain gitu selama perjalanan? Karena kalau misalnya kan tadi kita sempat ngobrol di belakang layar ya. First time ke Jakarta dan menginjak dunia entertain itu waktu daftar di Indonesian Idol Cuma ini ya. Idol luar. Nah, itu gimana perasaannya, Kak? Rasanya deg-degan karena berpapasan langsung dengan kamera tuh, wah, kok kamera ini kayak besar sekali. Terus kemudian ada apa istilahnya orang bilang perekam suara, kemudian kru-krunya itu banyak sekali dan saya rasa kayak wah, ini kali pertama. Makanya saya dalam hati saya, yo ini mungkin ya apa istilahnya orang bilang kesempatan tuh sebenarnya datang sekali, tapi Yes, pasti. tentu kalau kita mencoba bisa jadi kedua kali, tapi ya ini kesempatan yang memang tidak semua orang manfaatkan Dapat. itu. Makanya saya ambil itu dan juga saya lihat juga kayak oh di Idol itu kayak semuanya itu kayak wah, kayak nonton di TV itu nggak kayak setelah tampil di sana tuh kayak rasanya kayak bedanya orang hanya berpikir di TV itu kayak wah keren sih dia bisa nyanyi kayak gini, tapi nggak tahu di belakang layar itu seperti apa. Emang di belakang layar tuh kayak gimana, Kak? Yang pastinya nervous juga karena memang ngomong sama berhadapan dengan kamera sama krunya juga, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan skripnya yang kita buat di awal itu. Oh, di sana berarti disiapkan skrip. Disiapkan. Kalau misalnya dikasih pertanyaan, jawabnya apa kayak gitu? Jawabnya ya benar harus sesuai dengan apa yang kita ngomong sehingga yang diangkat itu story-nya use banget gitu loh, nggak meleset sama sekali. Yang waktu di Jakarta, story-nya Yus itu apa yang diangkat? Ya yang identik dengan saya itu karena historinya karena memang dari banyaknya keluarga saya yang merantau di Jawa cuman saya sendiri gitu. Dan juga bisa diambil juga saya di sana, bisa berangkat ke sana karena memang saya juga di balik itu nyelip juga sama dansa dan nyanyi sambil dansa, sehingga itu kayak mereka berpikir juga loh ini bagus, yang artinya kan berpikir lagi kan dansa yang artinya kan banyak bukan hanya negara Indonesia tapi kan negara Timur Leste juga kan pakai dansa, makanya itu yang diangkat sebagai suatu histori perjalanan. Memang alasan kenapa saya bisa di sana itu yaitu menjadi penyebab juga itu. Nyanyi sambil dansa. Sambil dansa. Dansa sama siapa, Kak, di Bunda sana? Maya kemarin. Langsung sama Bunda Ya, Maya. Bunda Maya. Gimana, Kak, rasanya dansa bareng Bunda Maya langsung gitu, Kak? Karena kan selama ini aku pribadi juga lihat Bunda Maya itu atau yang juri-juri yang ada di Indonesian Idol itu dari ini depan layar aja. Mentok-mentok paling deket depan layar laptopku deketin gini. Karena itu serasa deket ya. Iya. Tapi kalau Kak kan langsung bersentuhan sama Bunda Maya. Gitu gimana rasanya, Kak? Rasanya senang karena Bunda Maya itu kan idola saya waktu di band Ratu. Jadi saya mengidolakan Bunda Maya karena karakternya luar biasa. Ketika itu tim kru bilang nanti kamu dansanya kalau ada kesempatan dansa Bunda Maya kamu berani dansa nggak? Saya bilang berani. Bilang jangan nervous aja, siap jangan. Saya bilang saya agak nervous. Langsung itu setelah nyanyi lagu Inggris pertama, kedua nyanyi lagunya Jumpa Lagi, kemudian itu saya minta izin ke Bunda Maya dan Bunda Maya saya jemput jadi turun kita dansa bareng sama Bunda Maya. Deg-degan banget itu, Kak. Iya pasti sangat deg-degan banget. Jantung nggak copot kan? Aman Nggak. kan? Aman, jantung aman. Aman. Nah, perasaannya seneng campur aduk gimana? Tolong dong deskripsiin karena kayak membayangkan dansa bareng idola itu kan itu bener-bener hal yang kayaknya nggak mungkin bisa deh. Iya, Tapi ternyata bisa loh gitu. Wah, senang sekali saya. Kayak sulit untuk menjelaskan juga karena kayak nonton di televisi kemudian berharap bisa ketemu beliau dan bisa dansa. Kepikiran juga ini mau nggak beliau dansa sama saya karena insecure juga kan nggak mungkin artis dansa sama kita. Tapi waktu itu diminta bundanya mau langsung itu. Tapi perasaan saya itu kayak senang, gembira. Saya bilang ini kapan lagi dansa sama idola ini? Pasti. Makanya itu yang membuat saya rasa wah senang sekali dan merasa bangga pada saat itu. Waktu di Jakarta bawain lagu berapa lagu? Jakarta itu dua, yang lagu Dua lagu. Inggris sama lagunya Jumpa Lagi itu. Hello. Jumpa lagi itu lagunya siapa, Kak? Andy Meriam Matalata. Orang tercantik nomor 1 dulu waktu tahun 1970-an itu. Berarti bawain dua lagu itu. Iya, sama lagu Inggris. Feedback dari ini jurinya kayak gimana, Kak? Feedback dari juri ketika mendengarkan saya nyanyi pasti ada plus dan minusnya juga. Yes. Nah, memang namanya yang kita sudah di idol, bisa nggak bisa kita harus bisa. Ya, Tantangan yang dikasih sekecil apapun, sebesar apapun, segampang atau serumit apapun, bisa nggak bisa, kita harus bisa saya katakan. Karena memang menjadi idola Indonesia itu
apapun yang dikasih kita siap. Harus selalu siap harus gitu ya. Makanya ketika dapat lagu Inggris juga kemudian ke Indonesia rasanya kayak ya sudah itu udah pilihan. Jadi mereka menilai saya waktu itu juri lagu Inggris. Ya jujur memang saya kan ya secara pronunciation kan Inggrisnya masih kurang juga. Masih belajar Nah, lagi, perlu di-upgrade lagi. Perlu lagi. Makanya waktu itu mereka mengatakan bahwa lagu yang kamu bawakan di lagu Inggris ini memang sampai tapi kayak kurang dapat aja waktu itu kata Kak Judika. Nah kemudian kata Mas Anang sama Kak BCL, kamu lebih cocok di lagu yang kedua, karaktermu dapat lagu kedua. Nah, karena kita berpikir lagi kan idol itu kan bukan hanya menilai dari awal sampai bukan menilai dari awal atau akhir, tapi dari awal sampai akhir gitu. Runtut berarti ya? Iya. Dari awalnya itu babak penyisian awal yang di Unmer atau awalnya itu dari mana? Batas Awalnya awalnya setelah itu? kita bertemu dengan jurinya, Oh. juri itu. Makanya mulai dari kita cara masuk, cara kita berbicara. Nah, tapi paling intinya di lagu itu harus sampai. Dan jujur di Inggris saya masih kurang, tapi Indonesia itu diapresiasi oleh Kak PCL sama Mas Anang. Tapi karena ini kompetensi ya, yang artinya ya seberhasil apapun kita, segagal apapun kita, keputusan juri adalah mutlak. Jadi apapun hasilnya kita tetap terima aja. Berarti kayak dari awalnya kayak Kak Yus nih bukan orang entertain, bukan orang depan kamera gitu ya. Terus akhirnya belajar harus siap menyiapkan diri gimana caranya, siap gak siap harus siap. Ngobrol di depan kamera, ngobrol di depan juri-juri yang terkenal, yang legend lah. BCL kan legend. Mas Anang. Habis itu siapa lagi Kak? Judika, Bunda Maya. Nah itu kan kayak legend-legend banget gitu loh Kak. Kayak misal di sana itu Kakak ada dibantu persiapan sama krunya Kak untuk cara ngobrol, cara membawa diri gitu? Oh tentunya pasti, karena idol itu kan tertata rapi, mulai dari kita berangkat dari sini ke sana, kemudian setelah untuk mau ketemu juri juga diperhatikan secara benar skripnya kita itu sesuai enggak yang apa yang kita sampaikan waktu wawancara. Jadi harus benar cara penyampaiannya. Jadi kita tuh konsisten dengan apa yang kita mau sampaikan itu sehingga terarah dan rapi. Terus kemudian kita juga pakaian kita juga diperhatikan juga rapi atau enggak. Kemudian rambut kita juga gak boleh itu dipakai apa? Orang bilang make up itu dipakai semua. Berarti pakai make up di sana? Pakai semua. Dan memang unik idol itu unik apa sekali. uniknya? Uniknya karena memang kalau orang yang saya katakan tadi dari awal, kalau orang hanya lihat dari televisi itu orang akan ini gimana persiapannya mereka di sana. Iya pastinya kebayang seribet apa sih persiapan. Ya. Mungkin orang hanya nonton di televisi itu, wah ini orang suaranya bagus, artisnya kok kayak gini. Tapi kita yang benar-benar di sana itu, aduh capeknya luar biasa. Antriannya itu panjang. Oh itu masih ngantri lagi? Iya, satu pesertanya itu kan belum lagi dia nanti nyanyi tunggu antri. Kita tuh di situ dari sore, selesainya itu pagi jam 3 jam 2 tuh. Sore, jam 3 sore? Maksudnya mulainya sekitar jam 3 sore, selesainya jam 3 pagi tuh. Sore ketemu malam, ketemu pagi itulah ya, di sini. Hampir 12 jam? 12 jam. 12 jam, itu nunggu gitu? Iya, nunggu pesertanya masuk satu-satu. Berarti selama apapun nunggunya harus terlihat fit di depan juri? Iya, harus terlihat fit. Keren banget. Kayak berarti itu kayak misalkan dari Malang tuh kemarin tahu nggak Kak ngambil berapa banyak orang? Oh iya, tahu. Berapa Kak? Tahu. Kalau kemarin waktu roadshow 1 itu nggak sampai 10 ke atas, di bawah 10. Bisa jadi 8. Itu dari Semalang Raya cuman ngambil 8. Iya. Dan salah satunya Kak Yus. Iya. Wih, keren banget dong tepuk tangannya. Ini artis Unmer banget sih kalau ini. Kayak keren banget. Terus kalau dari Malang 8. Total keseluruhan pesertanya ada berapa Kak? Kalau roadshow itu kan di 13 daerah. Untuk Malang sendiri kemarin tuh ya ribuan, tapi yang kepilih cuma 8 orang termasuk saya. Tapi kalau untuk secara keseluruhan 13 wilayah itu puluhan ribu. 30-an ribu, tapi yang lolos ke Jakarta cuma ratusan lebih, 100 berapa pokoknya. Dan ratusan itu di satu hari yang sama Kak Yus yang dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi gitu? Nah itu nanti dibagi jadi 8 day. Oh, jadi satu hari itu 2 day. Ada yang hari ini syuting,
dan ada yang nyanyi. Jadi ketika kita sudah nyanyi, sudah selesai ini kita harus tunggu teman-teman yang masih nyanyi. Setelah teman-teman masih nyanyi, setelah selesai juri mau kembali dan kita harus tunggu lagi teman-teman mereka yang masih syuting. Jadi waktunya tuh bersamaan, tapi kita nggak tahu yang habis duluan itu bagaimana ya. Setelah itu ya kita menunggu aja. Kalau Kak Yus sendiri dapat di hari berapa Kak? Hari keberapa? Saya kan sebenarnya di D2, nah kemudian saya dipindahkan ke D6. Nah, ketika D6 itu ya hari ke berapa ya, pokoknya hari ke-6 itu. Hari ke-6 itu, dari bulan itu, akhir bulan itu. Berarti kalau di sana kan 8 hari babak penyisihan. Iya kan. 8 hari itu Kakak harus nunggu 8 hari itu baru bisa atau gimana? 8 harinya itu kalau kita hitung perjalanan normal, udah kepotong di perjalanan kan sehari. Kan kita naik kereta ke sana, bolak-balik kan 12 jam, berarti udah makan sehari tuh. Jadi cuma 6 hari, 7 hari gitu kita di sana, kita masih langkah awalnya kita administrasi dulu Kak. Kita pergi yang tunjukin apa formulir yang mereka kasih di awal waktu di apa tim kreatif minta kan sama kru yang menangani kita kan di sana. Setelah itu baru setelah minta itu baru kita sampai di sana, kita diminta oleh tim musiknya itu loh Kak. Nah itu disuruh menyanyikan lagu sesuai dengan kita spill lagu itu, mau direkam. Setelah direkam, yang biasanya kayak masuk di TV sebelum masuk ke tempat yang ada jurinya harus nyanyi dulu gitu, spill gitu. Ya tapi itu 2 hari sebelum saya ketemu juri itu 10 lagu setelah dia minta, kemudian dia tanya bisa bakat apa, saya bilang dan saya di videoin sama dinyanyiin, kemudian dia wawancara pertama, dia wawancara semua, kemudian wawancara kedua kita balik ke studio, dari studio kita balik ke hotelnya, ya sudah kita istirahat di sana dan juga, benar sekali waktunya itu diatur secara maksimal. Setelah kita istirahat di sana ya sudah itu. Untuk tahap keduanya itu kita mulai video profile itu loh, itu yang panjang Kak, dari pagi sampai ya itulah malam itu, bahkan sampai yang lain sampai pagi kembali. Oke, aku agak tarik mundur ke belakang dulu ya. Iya. Jadi kayak kan datang di Jakarta. Total berapa hari ada di Jakarta Kak? Total itu 6 masuk 7. Seminggu lah, ya, itu kan hitung satu minggu. Satu minggu ke Jakarta. Di hari pertama datang ke Jakarta itu ngapain Kak? Atau diarahkan atau sudah dikasih tempat atau gimana? Nah hari pertama itu kan ya setelah kita sampai di sana, setelah turun dari kereta kita dijemput oleh kru idol di waktu itu di Gambir, stasiun Gambir di belakang Monas. Kita dijemput, setelah dijemput sampai sana istirahat ambil beberapa menit oleh krunya, kemudian kita diarahkan untuk ganti pakaian, foto sesuai dengan wardrobe yang sudah di-spill oleh yang kru yang menangani kita waktu sebelum ke sana. Sudah kita spill itu, setelah sudah di-spill kita sampai sana itu difoto lagi berapa baju yang nanti kamu nyanyi di depan juri pakai ini, yang nanti dijadikan profil kamu ini, dijadikan sebagai arsip ini, nanti diminta semua. Nah kemudian dari situ yang next lagi ya rekam musik itu kita nyanyi di depan juri. Setelah di tim musiknya, setelah itu baru kita juga diwawancara. Setelah wawancara mungkin kita makan siang, setelah makan siang kita menunggu peserta lain juga. Setelah semua beres, sore kita berangkat ke hotelnya itu loh. Berarti itu dari turun tadi transportasinya naik kereta? Iya, naik kereta. Dari turun kereta itu langsung berkegiatan gitu Kak? Iya, langsung istirahat berapa menit langsung. Berarti nggak ada waktu istirahat yang aduh tunggu sehari dulu aku mau istirahat gitu, nggak ada ya? Itu benar-benar kayak tadi makanya Kak Yus bilang kayak waktunya bener-bener ditata banget gitu. Ditata banget. Berarti turun istirahat sebentar, mungkin makan dulu gitu ya. Habis itu lanjut kegiatan photoshoot, terus apa lagi tadi tes musik gitu. Tes wardrobe juga sama wawancara. Wih, terus itu day 1. Day 2-nya ngapain Kak? Hari kedua itu kita lebih ke video profile. Setelah video profile itu memang makan waktunya lama banget. Jadi kita menunggu lagi hari ini dengan hari berikutnya teman-teman yang lain profile juga. Tapi kita juga habis itu profile, kita berpapasan dengan kamera, ditanya ulang wawancara, kita ngobrol juga dengan teman-teman idol dari daerah lain. Kita membagikan motivasi kamu, karena itu kan sebelum kita tampil depan juri kan ditayang video profile kita. Kita ngobrol sama mereka, tanya tentang motivation masuk idol tuh mau ini karena apa. Sudah itu kita semua, setelah itu semua ya lewat 2 hari gitu lah, tidak hari langsung kita bertemu dengan juri intinya. Tapi sebelum ketemu juri inti kita antri dulu Kak, masih buat semacam istilahnya bertemu. Kemarin tuh
ada beberapa yang bertemu dengan Boy William, ada Iya. yang enggak. Ada yang bertemu Boy William itu karena nanti kayak Boy William kasih semangat gitu. Nanti kamu depan ini kamu harus semangat begini. Nanti kamu ke sana kamu harus begini. Jadi nanti direkam juga sama Boy Williamnya. Gitu. Berarti hari kedua itu benar-benar yang padat banget gitu ya Kak. Habis itu kan hari kedua itu sekaligus juga tes di depan juri, naik di panggung untuk nyanyi di depan itu juri. naik. Habis itu setelahnya itu Kakak nunggu pengumuman kah? Nah setelah itu kan setelah hari pertama itu hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu sudah penjurian. Setelah penjurian habis itu langsung dinilai oleh jurinya itu kamu lolos ke tahap berikutnya atau enggak, kamu berhasil atau enggak itu sudah diumumin. Sudah diumumin habis nanti mungkin balik pulangnya itu kita pasti istirahat lah malam kan waktu itu istirahat besok pagi dan sorenya itu saya balik dari sana dan sampai di sini ya itu bukan hari itu tapi hari besoknya lagi itu sudah sampai karena 12 jam. Jadi itu bersihnya itu 1 Berarti minggu lah. di hari kedua itu termasuk juga pengumuman lanjut tidaknya gitu Kak? Hari kedua itu masih profile sampai Masih hari kedua, profile. ketiga. Berarti yang tes itu di hari 34 itu. 34 itu Hari sekaligus ketiga. juga pengumumannya. Iya, pengumuman. Nah, Kakak gimana pengumum hasilnya? Nah, hasilnya itu ya seperti saya katakan awal, kalau kita tampil maksimal itu mungkin sudah kehendak Tuhan. Kalau tidak juga mungkin ada beberapa yang harus kita Masih perlu upgrade lagi. upgrade, persiapkan lebih mantap. Nah, setelah itu ya sebenarnya lebih katanya pasrah aja ya. Keputusan juri kan mutlak, kita gak bisa bantah karena sebelum kita audisi depan juri kan kita udah tanda tangan gitu. Oh, ada tanda tangan Iya, kontraknya juga. persetujuan juga. Kalau keputusan juri adalah mutlak. Nggak bisa kita bantah bilang, saya kok bagus, ini nggak bagus, kenapa dia lolos, saya nggak lolos. Nggak ada. Dia ada. Itu penilaian jurinya gimana Kak? Penilaian juri itu sebenarnya banyak sih, tapi intinya ya konsisten. Apa yang harus kamu mau sampaikan. Artinya yang kita nyanyi, ini benar-benar, ini. Apa yang dia sampaikan, yang dia nyanyikan itu tersampaikan ke juri. Nah, jadi mungkin saya melihat, wah ternyata suara saya memang ya diprioritaskan juga, tapi ada beberapa masih kurang. Seperti tadi lagu Inggris katanya kurang maksimal oleh jurinya, dan lagu Indonesia itu bagus. Tapi saya berpikir lagi, oh iya pasti ada bagus dan ada baiknya. Jadi saya ambil tengah-tengahnya aja. Mungkin yang harus dirubah itu ini, yang tidak perlu itu ini. Jadi saya tahu benar apa yang juri sampaikan. Saya ingat kalau mungkin nanti ada peluang lagi ya coba lagi. Berarti masih belum berkesempatan ya di tahun ini. Belum. Nah, belum. kan biasanya kalau ada juri itu ada yang yes, biasanya Oh, kan iya. kalau Mas Anang kan aku sih yes gitu. Oh, iya. Nah, kalau pas waktu Kakak gimana Kak? Waktu itu ya yang kasih no sebenarnya 4 sebenarnya 4. Yang kasih yes itu cuma Bunda. Karena ya itulah, karena memang saya katakan dari awal kan, kalau udah memang rezeki ya rezeki, kalau udah enggak. Berarti ya entah kita mau dapat 5 yes atau 3 yes atau 2 yes atau 5 no atau 4 no atau 1 yes, itu sebenarnya udah ya, artinya kontak mata juri dengan kita itu kalau dia rasa kayak kamu bisa menaklukkan lagu ini ya saya loloskan kamu. Tapi ada beberapa pertimbangan juga, kadang orang suaranya bagus ketika nyanyi lupa lirik, itu kan salah satu penilaian. Nah mungkin walaupun saya gak lupa lirik, bisa jadi saya tembakannya kurang pas atau mungkin pronunciation atau mungkin temponya kurang, itu kan menjadi salah satu penilaian juga. Itu juga masuk Makanya penilaian. ya belajar dari kegagalan itu kalau mau bisa berhasil itu sih. Iya, karena kan ya masih ada waktu Masih lagi ada waktu. untuk persiapan lagi lebih matang. Mungkin belum rezeki hari ini, kita kan nggak tahu, barangkali kedepannya rezekinya ternyata di tahun depan ternyata ada rezeki-rezeki Ada lain. rezeki. Mungkin kalau misalnya nggak di Idol, ternyata masuk kayak yang di luar negeri itu apa namanya Kak? Oh yang saya. Yang Apa? Kakak juga daftar lagi yang di luar negeri. Kemarin sempat ikut American Idol itu sampai tahap 2 itu di fitur across, kita bertemu langsung dengan juri-juri inti tapi via Zoom itu. Nah mungkin karena memang saya Inggrisnya masih ya jatuh bangun, jadi masih memang upgrade, perlu ya, upgrade gitu. Tapi ya nggak apa-apa, berani mencoba itu perlu supaya kita bisa tahu kurangnya kita di mana dan lebih kita di mana. Oke, berarti kan emang harus banyak belajar dulu, Banyak belajar, belajar kuncinya dulu, di situ. banyak upgrading dulu. Tuhan bilangnya bukan sekarang, tapi kan kita nggak tahu kapan, Nah. barangkali dapat rezeki yang lebih gitu. Iya, Kak, Ya iya. nggak sih. Benar Nah, sekali. aku agak ini kan 7 hari ya, Iya. 7 hari ada di Jakarta. Dari akomodasinya itu ditanggung iya. sendiri atau gimana Kak? Nah, akomodasi itu 100% ditanggung oleh Indonesian Idol. Karena saya bilang, Indonesian Idol ini kaya ya. Sudah banyak sponsornya, pantas pengikutnya udah wah
ngerti saya. Itu Makanya semua peserta. semua peserta, ratusan peserta itu ditanggung semua, mulai dari penginapan di hotel, transportasi, makan minum, kita itu dijamin di sana. Oke. Dari kan 100% Indonesian Idol yang tampung akomodasinya. Kalau misal dari Unmer, kan karena ini membawa nama baik Unmer ya, karena sampai tembus di Jakarta gitu loh. Dan itu juga nanti akan ditayangkan. Dari pihak Unmer ada support apa untuk mahasiswanya yang sangat berprestasi ini? Kalau saya sih prinsipnya nggak mau berharap kepada siapa aja, tapi intinya kalau sudah mendengar dukungan dari orang, saya rasa itu lebih dari segalanya. Makanya kemarin tuh saya agak neko-neko bilang, Pak nanti Pak kasih saya uang jalan ini dong, saya mau ikut audisi ini dong, bawa nama Unmer dong. Saya kayak nggak kayak gitu orangnya, kayak ya kalau memang kayak berpikir, oh ini anak saya dia mau ikut idol nih, saya harus gerak, ini nak, ini uang jajan kamu di kereta loh. Nah itu, ya apa-apa itu saya nerima, tapi saya orangnya pemalu kan, nggak mau minta kiri-kiri ini, apalagi kan itu nanti kedepannya untuk pribadi juga. Jadi saya rasa cukup dengan dukungan dari mereka, saya rasa itu sudah lebih dari segalanya. Bentuk dukungan dari Unmer apa Kak? Bentuk dari mereka, ya kita mulai dari mahasiswanya dulu ya. Mahasiswanya kemarin mereka bilang, intinya kalau kamu konsisten, intinya selalu berdoa, kalau memang jalanmu di sini, ya itu sudah takdir Tuhan. Orang tua pun berkata demikian juga. Dari pihak Unmer juga, khususnya kemarin oleh orang kemahasiswaan juga, intinya ketika sampai sana jaga nama baik Unmer, Anda memberikan yang terbaik, perwakilan juga. Jadi harus tunjukkan, saya nih Yus, kamu dari Unmer, kamu bisa itulah, bisa. Walaupun nggak sampai melaju terus, intinya kan sudah memberikan yang terbaik. Pasti namanya ada berhasil, ada gagal juga. Berarti bentuk supportnya Unmer, support mental gitu ya, Iya, mental. support sistem di mentalnya gitu, harus semangat gitu ya. Oke, karena kan perjalanannya masih panjang, masih muda juga masih bisa berkarya, harus terus berkarya karena sekalinya nyemplung di media entertain ya. Iya, entertain. Kalau saranku ya langsung aja digas terus guys, nggak usah kasih kendor, semangat terus. Karena aku lihat juga Kayu sendiri semangatnya membara sekali gitu. Boleh dong kasih motivasi untuk intelektual muda yang ada di rumah gitu, yang dengerin podcast kita dari tadi gitu. Untuk kaum intelektual muda yang ada di rumah atau di mana saja, kalau kalian punya potensi di bidang musik khususnya, jangan sekali-sekali kalian berpikir untuk mengubur mimpi itu. Karena mimpi itu bisa menjadi mimpi yang sangat besar dan datang dari Tuhan. Talenta dan minat yang kita punya, kita salurkan. Karena yang hari ini mungkin orang mengatakan bahwa kamu belum, tapi esok lusa kamu bisa, karena itu bagian dari itu. Jadi yang mau saya sampaikan intinya berani berjuang dari hal-hal kecil sampai hal besar. Berarti jangan pernah mengubur mimpi, Jangan jangan pernah mengecilkan diri, tetap semangat gitu ya. Oke, nggak kerasa kita udah lumayan panjang ngobrolnya ya, dan sebenarnya ini teman-teman nggak mau closing, tapi ya durasi, aku dari tadi udah dibilang durasi Mbak, durasi. Gitu. Oke, kita closing dulu. Sekian dari aku, Meliana Putri, 107.3 FM, The Future is Ours.